4 pemancing dikabarkan terseret arus di Pantai Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, Minggu, 27 Juli 2025, pagi. 3 diantaranya berhasil diselamatkan, sementara 1 lainnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Peristiwa tersebut bukanlah kejadian nyata, melainkan bagian dari skenario simulasi evakuasi korban kecelakaan laut yang dilaksanakan oleh tim SAR gabungan dalam rangka latihan kesiapsiagaan bencana. Simulasi evakuasi laut ini merupakan hari kedua dari kegiatan latihan gabungan yang digelar oleh Forum Koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan Pantura Barat, bekerja sama dengan BPBD Kabupaten Pekalongan dan Basarnas Semarang. Kegiatan ini diikuti oleh berbagai unsur SAR yang ada di wilayah Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya. Menurut Asnawi Suroso, Kasumda Kantor SAR Semarang, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas teknis potensi SAR dalam penanganan kecelakaan di perairan, serta memperkuat sinergi antar instansi dalam menghadapi situasi darurat. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan secara teknis potensi SAR di Kabupaten Pekalongan, khususnya dalam bidang water rescue, dapur umum, serta manajemen posko. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana menjalin sinergi dan silaturahmi antar instansi sehingga saat operasi SAR sesungguhnya, semua sudah memahami tugas dan perannya masing-masing, jelas Asnawi kepada tribunjateng.com. Simulasi dimulai sejak pukul 5 WIB, di mana diceritakan bahwa 4 orang pemancing terseret arus laut di Pantai Wonokerto. Tim SAR gabungan yang telah bersiap sejak dini hari langsung membuka posko SAR gabungan sebagai pusat koordinasi operasi. Dari posko ini, dilakukan pembagian tugas dan pembentukan 2 Search and Rescue Unit, SRU, yang diberangkatkan ke laut. Sekitar pukul 9.12 WIB, SRU 1 dan SRU 2 mulai bergerak menggunakan perahu karet untuk melakukan pencarian korban. Hasilnya, pukul 09.25 WIB, SRU 1 berhasil menemukan korban pertama atas nama Agus Rianto dalam kondisi selamat di jarak sekitar 1.000 meter dari bibir pantai. Korban kemudian dievakuasi ke daratan, dan langsung mendapatkan penanganan medis awal dari tim kesehatan, ujarnya. Tak lama berselang, pukul 9.35 WIB, SRU 2 berhasil menemukan korban kedua atas nama Budi Santoso, yang dalam simulasi diceritakan mengalami patah tulang. Budi segera dibawa ke daratan dan dilarikan ke RSUD Keraton untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Korban ketiga, atas nama Wahyu Firmansyah, ditemukan dalam keadaan selamat oleh tim pada pukul 9.40 WIB dan turut dibawa ke rumah sakit yang sama. Ketiga korban yang ditemukan dalam simulasi ini merupakan warga Kabupaten Pekalongan, imbuhnya. Sementara itu, korban keempat dalam skenario ini, atas nama Slamet, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Asnawi mengungkapkan, dalam proses evakuasi tersebut, seluruh prosedur pencarian dan penanganan korban dilakukan sesuai dengan protokol operasi SAR yang berlaku. Jadi kejadian ini hari Minggu tanggal 27 Juli, yang mana 4 orang pemancing pada pukul 05.00 melaksanakan pemancingan di Pantai Wonokerto, Kabupaten Pekalongan ini. Kemudian tanpa disadari ada ombak yang tinggi dan menerjang 4 orang pemancing ini hingga keempat-empatnya terseret ombak ke tengah laut. Mengetahui dari kondisi tersebut, pihak aparat desa ya di Wonokerto ini menghubungi instansi setempat ya, dalam hal ini BPBD, dan diteruskan laporan kepada kami Basarnas. Terus kemudian kami respon dengan memberangkatkan tim dan bersama-sama dengan unsur potensi SAR yang lain membentuk posko SAR gabungan di Pantai Wonokerto ini. Kemudian alhamdulillah satu persatu korban bisa dievakuasi dan ditemukan secara berurutan ya. Mulai pukul 9 sampai dengan pukul 10.30 korban satu persatu diselamatkan. 4 orang ini, 3 orang ditemukan dalam kondisi selamat, 1 orang ditemukan dalam kondisi Mike Delta. Ya, kurang lebih awalnya mereka 80 meter sekitar dari daratan, kemudian ketika terseret ombak bisa sampai ke 1 kilo, ditemukannya 1 kilo dari lokasi kejadian. Nah, jadi apa yang saya sampaikan ini merupakan sebuah cerita dari simulasi latihan SAR gabungan ya, jadi bukan kondisi yang sebenarnya. Yang mana latihan SAR gabungan ini dilaksanakan oleh Forum Koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan atau FKP 3 Pantura Barat, Korwil Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, kerjasama dengan BPBD Pekalongan dan juga disupport dari Basarnas Kantor SAR Semarang ya, selaku
lembaga yang membidangi di bidang dan pertolongan dan juga yang menaungi FKP 3 Pantura Barat. Ya. Latihan ini kami laksanakan 2 hari. Yang hari pertama dilaksanakan di kantor BPBD Kabupaten Pekalongan dengan pemberian pembekalan materi dan kemudian tactical floor game untuk mengetahui peran dan bagaimana potensi SAR ini bisa melaksanakan tugas dalam kegiatan operasi SAR. Dan kemudian di hari ini kita laksanakan aplikasi di lapangannya. Tentunya tujuan dari kegiatan ini adalah selain meningkatkan kemampuan secara teknis potensi SAR untuk meningkatkan kemampuan teknis potensi SAR khususnya di bidang water rescue, di bidang dapur umum dan di bidang manajemen posko yang nantinya akan berguna bagi mereka pada saat melaksanakan operasi SAR yang sesungguhnya. Juga sebagai fungsi menjalin sinergi dan silaturahmi di antara potensi SAR yang ada di wilayah Kabupaten Pekalongan, sehingga nantinya pada saat pelaksanaan operasi SAR itu sudah bisa bersinergi bareng, sudah paham tugasnya masing-masing. Saya kira seperti itu.